Hotman Paris yang pertama yang teriak-teriak, yang membela kasus Vina, tete bengke. Setelah tahu kebenarannya, langsung berbelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kasus Vina Cirebon telah menghebohkan kembali dunia kriminalitas Indonesia. Hotman Paris Hutapea, pengacara daripada kasus Vina Cirebon ini, bersama timnya Hotman 911 sangat menggebu-gebu membela Vina Cirebon. Tetapi akhirnya ketika semua mulai terungkap, malah melemah. Kali ini Hotman Paris maju kena, mundur kena, dirujak muka belakang oleh netizen, dirujak secara barbar, dirujak secara sadis, karena mereka menilai Hotman kini berbalik arah. Kita lihat dulu videonya. Bongkar yuk tentang Hotman Paris yang pertama yang teriak-teriak, yang membela kasus Vina, tete bengke. Setelah tahu kebenarannya, langsung berbelok. Kenapa seorang berbelok? Kenapa si Hotman bisa berbelok? Udah tahu kebenarannya. Masih ingat seorang Hotman pernah membela Teddy Minahasa. Siapa Teddy Minahasa? Oknum polisi yang badan narkoba itu. Apa hubungannya sama kasus Vina? Hanya sama Hotman. Kenapa dia berbelok? Aduh. Kenapa Hotman sekarang diam? Tahu pasti kebenarannya. Pelaku yang di penjara itu, yang sekarang yang dituduh pelaku pembunuhan, yang melakukan pembunuhan Vina itu bukan pelakunya. Pelakunya masih berkeliaran, ya kan? Ada oknum polisi, ada ini, ya namanya juga geng-geng narkoboy. Tanya tuh si Pak Hotman, pasti paham, ya kan? Kenapa dia berbalik arah? Berbeloknya secara pelan-pelan ya. Ini tiba-tiba tenggelam. Dulu menggebu-gebu. Langsung dipuja-puja ini sama orang-orang yang komplak permanen. Pak Hotman baik. Ini membela rakyat kecil. Membela apa mau mengukuhkan dirinya? Itulah seorang warganet yang kerap mengkritisi, baik mengkritisi politik, juga hukum, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Kali ini warganet ini secara barbar dan secara belak-belakan, tidak ditutup-tutupi, membongkar bobrok Hotman Paris membela kasus Vina Cirebon. Hotman Paris yang dulunya menggebu-gebu, tancap gas, bahkan mengultimatum siapapun, kini menurut netizen ini melempem dan melembek. Menurut netizen ini, karena Hotman Paris mengetahui kebenarannya. Dan kasus Vina ini dikaitkan dengan kasus Teddy Minahasa, di mana Hotman Paris bertindak sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa, bandar narkoba terbesar, dan juga dia merupakan Kapolda Sumatera Barat. Kasus Teddy Minahasa ini telah menyorot kritikan, telah menyorot amarah publik terhadap aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum, ternyata memblunder hukum. Kini kasus Vina Cirebon telah melibatkan banyak anggota polisi dan ditengarai melibatkan banyak pihak lainnya, sehingga Hotman Paris terkena batunya. Dikarenakan ini pula, menurut netizen, kenapa Hotman Paris bisa melempem dan melembek, karena kasus pembunuhan Vina mulai terkuak dan melibatkan perwira polisi. Ini juga dikaitkan dengan bandar narkoba, sehingga Hotman Paris mau tidak mau harus melunak, harus melempem, dan harus melambat, bagaimana diutarakan oleh netizen ini.
Tapi itulah fakta dan realita hukum sekarang ini. Yang kuat mencengkram yang lemah, yang kuat berkuasa menganiaya yang lemah. Apalagi aparat kepolisian ini dibekali oleh nama usaha, dibekali dengan senjata, seragam dan sebagainya, sehingga ditengarai oleh warga negara Indonesia. Akhir-akhir ini polisi memang banyak kemajuannya, kemajuan di bidang carut marut hukum yang makin memperkeruh suasana karena banyak aparat bermain di dalamnya. Mau mencari keadilan kemana lagi? Jawabnya sebagaimana diterangkan oleh Hotman Paris, tanyakan kepada cincin yang bergoyang. Itulah saudara sekalian, Hotman Paris semakin hari semakin meredup dan semakin hari semakin tidak bersinar lagi di mata rakyat Indonesia, dan semakin hari kemungkinan karirnya di bidang advokat akan menurun dan terus menurun kalau begini jadinya. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.